Halo semuanya, perkenalkan saya Dani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat, yaitu di sini adalah Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem pengelolaan spare part bengkel motor. Oke, di sini saya sudah bikin diagramnya di website Draw.io. Oke, di sini sudah ada 8 entitas gitu ya, yang tentunya saling berelasi satu sama lain. Nah, sebelum saya menjelaskan relasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu detail dari masing-masing entitas. Oke, jadi mulai dari sini dulu ya. Entitas yang paling atas itu ada entitas spare part, yaitu untuk menyimpan data master untuk spare part ya. Jadi di sini atributnya ada ID spare part gitu sebagai primary key, kemudian ada nama spare part, kode spare part, kemudian stok spare partnya, kemudian harga spare part, kemudian ada stok minimum. Nah, stok minimum ini adalah jumlah stok yang paling minimal harus ada gitu di gudang gitu. Jadi setiap spare part itu berbeda-beda stok minimumnya. Jadi kalau misalnya stok ini jumlahnya itu kurang dari stok minimum, maka pengelola gudang itu harus segera restock spare partnya itu dengan cara membeli dari supplier. Kemudian lanjut ke entitas admin. Entitas admin ini gunanya untuk menyimpan data admin, yaitu ini atributnya ada ID admin sebagai primary key, kemudian ada nama admin, kemudian username adminnya. Oke, lanjut ke entitas form pembelian atau formulir pembelian. Nah, jadi formulir pembelian ini dibuat dan dibikin untuk membeli spare part dari supplier gitu ya. Nah, di sini atributnya ada ID pembelian gitu sebagai primary key, kemudian ada ID admin dan ID spare part itu sebagai foreign key. Dan di sini ada tanggal atau tanggal dibuatnya form pembelian, kemudian jumlah, ini maksudnya jumlah spare part yang dibeli, dan total harga spare part yang dibeli ya tentunya. Oke, kemudian selanjutnya ada entitas gudang. Gudang ini gunanya adalah untuk menyimpan spare part motornya gitu, spare part di bengkelnya. Oke, ini atributnya ada ID gudang sebagai primary key, kemudian nama dan lokasi gudangnya. Oke, lanjut ke entitas mekanik. Entitas mekanik ini yang gunanya untuk menyimpan data mekanik. Sini atributnya ada ID mekanik sebagai primary key, kemudian ada nama mekaniknya, kemudian ada nomor handphone mekaniknya. Oke, sudah. Lanjut ke form permintaan atau formulir permintaan. Nah, ini formulir permintaan ini dibuat oleh mekanik gitu ya. Gunanya untuk ketika mekanik itu sedang melakukan servis gitu, kemudian dia butuh spare part gitu. Nah, dia akan mengisi atau membuat formulir ini untuk mengeluarkan spare part dari gudang gitu. Nah, jadi yang menentukan spare partnya akan dikeluarkan dari gudang atau tidak itu akan saya bahas selanjutnya ya setelah ini. Jadi saya akan jelaskan ini dulu. Di sini atributnya ada ID permintaan sebagai primary key, kemudian ada ID mekanik sebagai foreign key karena mekanik yang bikin. Kemudian ada TGL atau tanggal dibikinnya formulir ini. Kemudian ada jumlah spare part yang diminta untuk dikeluarkan di gudang. Kemudian statusnya. Nah, status ini ada 3 ya. Yang pertama ada menunggu gitu, kemudian disetujui, kemudian ditolak. Nah, siapa yang menyetujui dan menolak formulir ini itu adalah admin. Nah, itu berhubungan dengan entitas yang terakhir, yaitu adalah entitas surat pengeluaran. Jadi surat pengeluaran ini adalah sebagai bukti yang mendokumentasikan bahwa telah dikeluarkan gitu spare part dari gudang ya, entah itu untuk servis atau yang lain-lain gitu. Nah, di sini surat pengeluaran ini dibikin oleh adminnya sendiri gitu. Sini atributnya ada ID pengeluaran sebagai primary key, kemudian ID admin dan ID permintaan gitu ya sebagai foreign key, kemudian tanggal atau tanggal dibuatnya surat pengeluaran ini. Jadi kalau misalnya formulir permintaan ini statusnya disetujui, ya maka dikeluarkanlah surat pengeluaran ini, dan akhirnya dikeluarkanlah spare part ini dari gudang gitu ya.
Oke, saya sudah jelaskan semua entitasnya. Sekarang saya akan menjelaskan relasi antar entitasnya gitu ya. Oke, mulai dari ini dulu, spare part dulu. Oke, nah ini saya jelaskan dikit. Jadi sini enggak ini. Oke, sini saya pakai cardinal ini ya, one to many. Ini sini one, kemudian sini many gitu. Jadi relasi antara satu dengan banyak ya. Saya akan menjelaskan di sini. Jadi satu spare part ini itu bisa dibeli dengan banyak formulir pembelian gitu. Jadi satu spare part ini bisa dibeli dengan menggunakan banyak formulir pembelian gitu. Nah, kemudian spare part ini itu tuh bisa dikeluarkan dari gudang gitu ya, dengan melalui banyak atau lebih dari satu surat pengeluaran gitu. Oke, entitas spare part dengan form pembelian sudah, kemudian dengan surat pengeluaran sudah. Selanjutnya itu ini entitas spare part dengan formulir pembelian. Nah, jadi spare part ini bisa diminta untuk dikeluarkan gitu melalui atau dengan banyak formulir permintaan gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu ada banyak servis atau perbaikan motor yang butuhkan spare part yang sama gitu, tipe spare part yang sama, maka ya satu spare part ini bisa diminta pasti untuk dikeluarkan dengan menggunakan banyak formulir permintaan gitu, diminta oleh mekanik. Nah, kemudian ini seorang mekanik itu bisa membuat banyak formulir permintaan gitu. Nah, tentunya mekanik itu kan menangani banyak motor gitu ya. Satu mekanik menangani banyak motor, jadi dia pasti bakal bikin banyak atau lebih dari satu form permintaan gitu untuk mengeluarkan spare part dari gudang. Kemudian selanjutnya ini satu formulir permintaan ini bisa dirujuk ke lebih dari satu surat pengeluaran gitu ya. Oke. Kita spare part sudah. Lanjut ke entitas admin. Oke, jadi di sini admin itu bisa, satu admin bisa membuat lebih dari satu form pembelian gitu ya. Tentu saja gunanya untuk restock ini spare part di gudang. Nah, kemudian satu admin juga bisa membuat banyak surat pengeluaran. Jadi tentunya ada banyak surat formulir permintaan dari mekanik, dan tentunya bakal ada lebih dari satu atau banyak juga surat pengeluarannya gitu ya. Oke, sudah. Sekarang selanjutnya ini ya, formulir pembelian dengan nota barang masuk. Nah, ini nih. Nah, jadi kalau sudah ada formulir pembelian ini dan spare partnya berhasil dibeli gitu dari supplier, maka nanti dia bakal menghasilkan atau dibikinlah nota barang masuk gitu. Jadi semua barang spare part yang berhasil dibeli itu ya dia bakal dibikinkan ini nota atau dokumentasi barang masuknya gitu. Barang masuk ke ini ya, ke gudangnya maksudnya. Barang masuk ke gudang gitu. Nah, jadi satu formulir pembelian ini bisa menghasilkan banyak barang masuk. Jadi tentunya kalau saat beli lebih dari satu spare part, beli banyak macam spare part, tentunya pasti bakal menghasilkan banyak ya, barang masuk gitu. Selanjutnya telah gudang dengan nota barang masuk. Jadi satu gudang itu bisa menerima banyak nota barang masuk atau banyak ini spare part yang masuk ke gudang gitu. Jadi seperti itu. Oke, sudah saya jelaskan semuanya dengan detail setiap entitasnya dan relasi antar entitasnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ingin dikoreksi, bisa langsung saja ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Dadah.